Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Novita Kadu dari kelas 5A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 151421028. Baik, pada video kali ini saya akan menyajikan materi tentang lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Pada kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain, MPD. Poin yang pertama yaitu ada pengertian lingkungan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, lingkungan diartikan sebagai bulan melingkungi atau melingkari. Pengertian lainnya yaitu sekalian yang terlingkung di suatu daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, peristilahan lingkungan ini cukup beragam. Di antaranya ada istilah circle, area, sphere, domain, dan range, yang artinya kurang lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di sekitar atau di sekeliling. Lingkungan secara umum adalah kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dan secara singkat, definisi lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan suatu yang sifatnya eksternal terhadap diri individu. Karena lingkungan merupakan sumber informasi yang diperoleh melalui panca indera yang kemudian diterima oleh otak-otak, dan lingkungan ini menyediakan berbagai hal yang dapat menjadi bahan pembelajaran. Kedua yaitu pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara antar pengirim pesan dan penerima pesan. Istilah media pembelajaran memiliki berbagai pengertian, diantaranya menurut menurutnya media pembelajaran adalah teknologi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Media juga ini sering diartikan sebagai sarana komunikasi untuk mengantarkan pesan. Dalam pembelajaran, media digunakan untuk membantu pemahaman siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Gagne menyatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Media pembelajaran adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan oleh orang lain atau diri sendiri untuk menyalurkan pesan atau informasi. Dan secara umum media pembelajaran dapat dibagi dua, yaitu media yang dirancang secara khusus atau by design untuk pembelajaran, dan media yang tidak dirancang untuk belajar tetapi dapat dibentuk proses pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Lingkungan yang berada di sekitar kita dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan di masyarakat di sekeliling sekolah, lingkungan fisik di sekitar sekolah, bahan-bahan yang tersisa atau tidak dipakai, bahan-bahan bekas dan bila diolah dapat memanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar, serta peristiwa alam dan peristiwa wayang yang terjadi dalam masyarakat. Media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah, dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Jadi, lingkungan sebagai media pembelajaran adalah sebuah pemahaman pengajaran terhadap gejala atau tingkah laku tertentu yang mereka temui di lingkungan mereka. Tujuan pemanfaatan lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar adalah untuk mengupayakan agar terjadi proses komunikasi atau interaksi antara sekolah, khususnya para siswa dan masyarakat. Interaksi yang baik akan menumbuhkan saling pengertian antara kedua pihak, sehingga miskomunikasi tidak akan terjadi. Menurut
Erviana pada tahun 2015 menyebutkan bahwa memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran memiliki beberapa keunggulan, antara lain menghemat biaya, memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa, karena benda-benda tersebut berasal dari lingkungan siswa, maka benda-benda tersebut akan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Adapun pelajaran yang lebih aplikatif dan memberikan pengalaman langsung kepada siswa dan lebih komunikatif. Poin keempat yaitu jenis lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Menurut Sujana pada tahun 2010, lingkungan sebagai media pembelajaran dapat dibedakan antara lain yang pertama yaitu ada lingkungan alam, yang kedua sosial, dan yang ketiga ada lingkungan buatan. Semua lingkungan yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Yang pertama ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencarian, kebudayaan dan kependudukan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Dan melalui kegiatan belajar seperti ini, siswa dapat lebih aktif dan lebih produktif sebab ia mengerahkan usahanya untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber yang nyata dan faktual. Di samping itu, pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membawa lingkungan ke kelas, seperti menghadirkan narasumber yang menyajikan materi di dalam kelas. Agar penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar berjalan efektif, maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut. Yang kedua ada lingkungan alam. Lingkungan adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, dan suhu, udara, musim, curah hujan, flora, serta tumbuhan. Dan adapun fauna serta hewan dan sumber daya alam seperti air, hutan, tanah, batu-batuan, dan lain-lain. Aspek-aspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari secara langsung oleh melalui cara-cara tertentu. Gejala lain yang dapat dipelajari adalah kerusakan-kerusakan lingkungan alam termasuk faktor penyebabnya seperti erosi, pengundulan hutan, pencemaran air, tanah, dan dapat lebih memahami dari pembelajaran di sekolah serta dapat menemukan cinta alam, kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Contoh pada pelajaran IPA, siswa diminta mempelajari lingkungan alam dan tempat tinggal, dan siswa diminta mencatat dan mempelajari suhu udara, jenis tumbuhan dan hewan, dan batu-batuan. Adapun yang ketiga ada lingkungan buatan, di mana lingkungan yang ketiga ini adalah lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam bersifatnya, sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan ini antara lain adalah atau pengairan, bendungan, pertanaman, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Ketiga lingkungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses belajar mengajar melalui perencanaan para guru bidang studi luar di jam pelajaran dan dalam bentuk penugasan kepada siswa. Poin terakhir yaitu teknik penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Terdapat beberapa macam cara untuk menggunakan lingkungan sebagai kepentingan pelajaran. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama membawa siswa dalam lingkungan atau masyarakat luar pelajaran dan pelajaran. Banyak cara yang dapat ditempuh, antara lain ada karya wisata, di mana merupakan kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral dari kurikuler sekolah. Yang bagian B yaitu survei, di mana merupakan usaha untuk memperoleh keterangan-keterangan faktual tentang suatu aspek dari masyarakat dengan penyelidik sistematis. Yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat, di mana merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh siswa dalam rangka memperbaiki suatu aspek tertentu dari kehidupan masyarakat. Yang
Bagian D ada dengannya, ada di mana guru berharap siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada orang lain untuk mendapatkan informasi dalam situasi yang tidak formal atau di luar sekolah. Yang terakhir ada perkembangan sekolah, berkemahnya sekolah. Nah, berkemah merupakan salah satu cara untuk guru mendatangkan siswa secara langsung ke lingkungan dengan tujuan agar siswa mengenal lingkungan sekitarnya lebih dekat lagi. Yang kedua, membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas untuk kepentingan pelajaran. Ada pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, resource person, di mana dengan resource person pada siswa dapat mendapatkan informasi dari narasumber yang mempunyai keahlian dan pengetahuan tertentu. Yang bagian B yaitu membawa benda-benda contoh koleksi sebagainya ke dalam kelas. Setelah melakukan karya wisata atau survei, ada baiknya guru meminta siswa untuk membawa atau mengumpulkan benda yang ditemuinya di alam.